Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dan kali ini kita akan membahas sebuah motor touring CB150X. Motor touring, tapi katanya ini nanggung banget karena cc-nya cuma 150. Jadi banyak yang bilang motor ini maksa menjadi motor touring. Padahal harusnya ini menjadi motor ya komuter harian perkotaan gitu ya. Jadi kita akan bahas ini, apa yang saya tidak suka dan apa yang saya suka dari motor ini. Oke ya, langsung kita ke poin yang saya tidak suka terlebih dahulu. Kalian akan saya ajak untuk melihat lebih dekat ya. Poin pertama yang saya tidak suka adalah baut-bautnya ini. Ya, ini dia cepat banget burik seperti ini. Ya, ini seperti karat atau dia bautnya itu seperti kehilangan lapisan anti karatnya. Jadi dia terlihat mengelupas dan ini tidak bisa dibersihkan ini. Ya, ini mungkin satu-satunya cara adalah diamplas sekalian biar lapisan yang mengganggu ini hilang. Dan juga ini catnya. Nah, ini kemarin dia sudah semacam ada gelembung-gelembung gitu, akhirnya saya korek sekalian. Nah, ini juga ini sudah karat-karat gini. Ini saya korek sekalian ini. Kemudian ada tadi di sebelah sini. Ini dari segi build quality catnya ya. Nah, ini dia sudah mulai ada karat. Ini bautnya burik. Ya, itu burik. Ini. Ya. Ini. Entah kenapa seperti ini Honda. Emang nggak bisa ya bikin baut ini bisa bandel gitu. Dia bisa glowing itu tahan lama gitu ya. Apa Honda nggak bisa? Saya nggak habis pikir. Ini apaan sih ini? Oke ya, itu yang pertama, baut-bautnya itu seperti cepat burik. Padahal for your information ya, untuk diketahui ini adalah CBX meskipun nicknya 2022, tapi ini lahirnya itu 2023 bulan 10. Jadi 1 tahunan lah, dipakai 1 tahunan. Tapi dia sudah bautnya sudah burik-burik seperti itu. Ya. Tuh. Oke, lanjut yang kedua adalah ini kualitas dari rantainya. Rantainya ini entah kenapa begitu mudah bersuara, krecek-krecek, cerak-cerak gitu ya, seperti rantai murahan. Banyak teman-teman saya yang akhirnya memutuskan meskipun ini masih terlihat bagus, akhirnya ini rantainya ini diganti satu set dengan merek aftermarket. Jadi kalau kalian masih tetap bertahan menggunakan rantai bawaan, kalian harus sangat telaten untuk membersihkan rantainya dan menyetel ulang kekencangan rantai. Dan juga jangan lupa untuk benar-benar memperhatikan dari segi senternya rantai ini dari gear belakang ke gear depan. Ya, di sini ada acuan ya. Tapi kalian tidak boleh 100% mengandalkan ini. Kalian harus sebisa mungkin meskipun sudah disetel sama, kalian perhatikan arah dari rantainya ini lurus atau ada belokan jika ditarik garis lurus dari gear belakang ke gear depan itu ya. Itu yang kedua, rantainya kualitasnya menurut saya kurang bagus. Kemudian yang ketiga, di sini teman-teman, untuk filter olinya itu dia built-in di dalam. Jadi jika kita mau bersih-bersih sendiri, kalau kita alatnya terbatas atau mungkin skill kita terbatas, kita tidak akan bisa, maka kita harus pergi ke bengkel resmi. Karena apa? Untuk membersihkan filter oli dari Honda CB150X ini dan mungkin juga di CB series yang lain, kita harus membongkar blok ini. Kita lepas, baru kita bisa membersihkan filter olinya. Menurut saya ini benar-benar sangat annoying, dan saya lebih suka jika filter olinya itu bisa kita bersihkan sendiri, bisa kita lakukan sendiri di rumah. Istilahnya DIY ya, DIY, do it yourself, seperti itu ya. Jadi kita bisa sambil santai, ada waktu luang, kita bersih-bersih lah. Tapi dengan sistem seperti ini kita tidak akan bisa melakukannya. Meskipun Honda mengklaim filter oli ini
tidak perlu sering-sering dibersihkan. Jadi dia perlu dibersihkan itu di 12.000 km atau berapa saya lupa, di buku panduannya ada. Tapi bagaimanapun saya lebih suka sering-sering membersihkan filter oli. Jadi saya itu sukanya pas ganti oli sekaligus saya bersihkan filter oli seperti itu. Dengan Honda CB ini itu tidak bisa saya lakukan. Jadi saya harus berpuas diri cukup dengan mengganti olinya saja. Tuh. Kemudian yang tidak saya suka selanjutnya adalah motor ini terlalu tinggi menurut saya, karena tinggi badan saya 160, dan saat saya harus menjejakkan kaki ke tanah saat sudah di atas motor ini, saya harus benar-benar jinjit pol itu ya, jinjit pol. Tapi pada saat motor ini sudah jalan ya enak banget, aman, sudah nyaman, riding posisinya oke, gitu ya. Jadi saya mungkin ini kalau agak, atau mungkin memang motor ini tidak untuk orang-orang dengan tinggi badan 160 ke bawah, mungkin ya. Jinjit ini, joknya ini tinggi dan ground clearnya juga tinggi, karena memang ini didesain untuk motor touring seperti itu. Yang saya tidak suka lagi ya dari motor ini adalah harganya. Harga standarnya itu ada di kisaran 35-36 juta. Tapi itu kurang laku. Baru pada saat dia dibanting harga ke harga sekitar 25-28 juta, ada cashback gitu ya, ada potongan-potongan gitu, baru motor ini laku. Dan itu bisa terlihat juga kurang lakunya motor ini bisa dilihat dari NIK 2022 ini baru terjual di bulan 10 tahun 2023. Mungkin ownernya ini dulu belinya di harga yang tidak ada diskon mungkin. Jadi memang dia benar-benar suka motor ini, jadi dia beli. Tapi di grup-grup Facebook itu berseliweran, ini diobral di harga 25-28 untuk NIK tahun sebelumnya. Kurang ajar memang. Di saat kita itu, pada saat kita beli di harga 35-36 juta, kita itu ada pride ya, ada kebanggaan tersendiri. Tapi ada pemilik-pemilik lain yang bisa mendapatkannya di harga yang jauh lebih murah. Ini yang menurut saya kurang fair bagi pembeli yang sudah bersusah payah membeli di harga aslinya. Ya, tapi ya namanya pasar. Mungkin kalau kalian mau beli motor ini, tunggu aja di akhir tahun. Biasanya itu banyak obral, atau di awal tahun itu banyak potongan untuk NIK tahun sebelumnya, gitu ya. Itu bisa ditambahkan ke yang saya tidak suka dari motor ini, harga jualnya. Termasuk pada saat kita mau jual lagi, pasti turun banget. Kemarin ada yang bisa mendapatkan CBX tahun 2022 itu di harga 22 jutaan. Gila. Ini menurut saya sudah sangat tidak fair. Jadi jika kalian mau beli motor ini, jangan berpikir untuk dijual lagi. Pasti rugi jauh dibandingkan dengan motor Matic atau motor Matic ya. Motor Matic itu cenderung harganya defisiasi harganya itu tidak terlalu lebar, atau penyusutan harganya itu tidak terlalu banyak. Kalau motor laki seperti ini, dan itu saya tahu sendiri di CBX, wah, harganya penurunannya itu sudah di luar nalar. Menurut saya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang saya suka dari motor ini. Yang pertama adalah desain. Sesuai dengan tag lainnya, ini adalah motor touring, maka dia memang benar-benar didesain bagaimana seharusnya motor touring itu terlihat. Sekilas saja maka orang-orang akan tahu bahwa ini adalah motor touring dari bodinya. Seperti kemarin saya nongkrong di pantai, "Mas, naik apa?" Nah, itu, "Oh, yang motor touring itu ya." Nah, itu mereka itu langsung menyebut ini adalah motor touring. Di daerah saya ini sepertinya baru satu-satunya CB 150X ini baru satu-satunya. Yang saya suka berikutnya, yang tadi kan poin pertama yang saya suka adalah bodi.
Yang saya suka berikutnya adalah dari konsumsi, dari efisiensi bahan bakar. Saya memang sangat setuju dengan prinsip bahwa motor touring itu harus irit, ya, meskipun tidak terlalu mengorbankan performa. Jadi dia harus irit, tapi performanya juga tidak boleh terlalu lelet-lelet amat. Di CBX itu menurut saya kebutuhan saya itu sudah terjawab secara saya tidak terlalu suka naik motor itu kebut-kebutan. Yang saya suka motor itu harus nyaman dan sebisa mungkin dia irit. Nah, kebutuhan saya itu benar-benar dijawab oleh CB150X. Dia sangat nyaman dipakai, dia sangat nyaman dikendarai, tapi konsumsi BBM-nya itu juga sangat irit. Dia bisa mendapatkan di kisaran 60 km per liter. Jadi itu teman-teman ya, yang saya suka dari motor ini tidak banyak, tapi itu sangat prinsip ya. Yang pertama itu desain, yang kedua adalah konsumsi BBM, yang ketiga adalah kenyamanan ya. Ini nyaman banget teman-teman ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya bagikan kali ini. Dan performa juga, dia untuk tanjakan ini sudah teruji. Saya tinggal di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Untuk menanjak motor ini tidak kehabisan napas. Dia bisa dengan mudah melahap tanjakan jalur kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Kampak. Tuh ya. Oke, mungkin itu dulu sharing kita kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.